Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama keluarga Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Rawi, beliau Kiai Haji Abdul Jalil bin Dahlan bin Rawi, beliau Kiai Haji Rawi bin Munir bin Rawi, dan Ketua Panitia Rafakhruddin bin Rawi, para kiai, para bunyai, para pejabat baik TNI dan Polri, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi ini teman dari pengasuh pesantren Lirboyo Kediri, namanya Kiai Manaf. Setelah haji namanya diganti Abdul Karim. Ki Abdul Karim itu berteman dengan Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Rawi. Dan beliau agak ada miripnya, ya, agak ada samanya yang saya dengar. Setelah pulang masing-masing tidak bertemu, lantas ketika haji waktu zaman dahulu memakai kapal laut, kedua teman ini Al-Maghfurlah Kiai Abdul Karim dan Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi bertemu, ini berdekapan, saling kangen, dan kedua-duanya mirip, tidak mengerti uang. Ini uang berapa tidak mengerti. Ini Kiai dahulu sampai demikian zuhudnya, ya, tidak mengerti uang. Ya, ini kemiripannya. Jadi mudah-mudahan silaturahim kami kepada keluarga Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat dan barokah. Ada sebuah cerita, ya. Silaturahim itu yang pahalanya besar adalah menyambung silaturahim yang dibina, yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu membangun silaturahim kepada orang lain, maka di antara birrul walidain yang dilakukan oleh anaknya yaitu menyambung sahabat-sahabatnya orang tua. Ada sebuah cerita, sahabat Abdullah bin Umar ini pernah bertemu dengan orang Badui, dengan orang A'rabi, orang yang di pegunungan. orang pelosok, orang desa.
Suatu saat pakaiannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang baik ya, selendang yang baik, pakaian yang baik diberikan kepada orang A'rabi, diberi hadiah yang sangat luar biasa, diberi hadiah yang istimewa orang A'rabi tersebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lantas kata pendampingnya, kata orang di sebelah Abdullah bin Umar, ya Abdullah, orang A'rabi itu diberi sesuatu yang sederhana kan sudah senang. Misalkan saja ya, orang A'rabi dikasih sarung atlas kan sudah senang. Kok ini kok diberi sarung Lamiri atau BHS ya? Padahal dikasih atlas saja nerima, apalagi atlas bekas ya, atau atas KW itu kan sudah nerima. Lantas dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya orang A'rabi tersebut adalah kawan dekatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi artinya menyambung silaturahim yang disambung oleh orang tua lantas oleh anaknya disambung, ini termasuk berbakti, termasuk abarul walidain ya, termasuk paling nomor satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu pahalanya besar ya, pahalanya besar. Jadi artinya kawan-kawan orang tua kita ini untuk kita menuju birrul walidain yang pahalanya besar, ini tugas anak supaya disambung lagi. Ya Alhamdulillah, cucu Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi ada yang di pesantren Lirboyo dan ada yang sudah tamat nih. Fakhruddin ya, juga menantunya dari Lirboyo. Jadi kalau orang tua itu membina persahabatan dengan orang soleh, maka ini tugas anak supaya disambungnya. Dan Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi, beliau tidak mengerti uang, perhatikan zuhud, perhatikan zuhud. Orang zuhud itu otomatis dia menghadap kepada Allah, dia mencintai Allah, dia mencintai akhirat. Jadi misalkan saja ada orang zuhud namun dia tidak ibadah kepada Allah, tidak mencintai Allah, tidak mencari akhirat, ini zuhudnya batal ya, zuhudnya batal. Sebab zuhud itu li ajil akhirat, tujuan akhirat. Sebab orang-orang yang demikian ini menganggap dunia itu sebagai manek perintang, manek atau rintangan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang demikian itu mahabbahnya sudah tersita mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak kepincut dengan yang lain. Tidak butuh mobil ya, tidak butuh sepeda motor, tidak butuh uang. Ini orang kelas tinggi. Inilah yang dibangun oleh Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Rawi, sehingga anak turun beliau minal ulama'il amilin minas solihin wa solihat. Maka di sini kita sebagai manusia, sebagai orang tua perlu membangun kehidupan yang baik, perlu membangun kehidupan yang baik dengan berharap mudah-mudahan anak-anak kita minas solihin wa solihat, mudah-mudahan anak kita minal ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dicatat oleh malaikat ya, perilaku seseorang dicatat. Misalkan hadir di pengajian, hadir di masjid,
mencintai ulama, mencintai orang solihin, menghadap kepada Allah, itu dicatat. Dan orang yang demikian akan melahirkan anak yang solihin wa solihat, akan melahirkan anak yang ulama'il amilin. Allah marzuqna as-solihin wa solihat, Allah marzuqna as-solihin al-ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin. Seperti halnya contohnya Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau ulama besar. Imam Ghazali berjasa di dunia tentang keilmuan, sehingga kitab Ihya mempengaruhi di negara Yaman, mempengaruhi di ilmu tasawuf. Kitab Ihya sangat berjasa dalam pengembangan ilmu tasawuf. Imam Ghazali itu sejarahnya bapaknya orang biasa, namun bapaknya istiqomah hadir di pengajian-pengajian sambil berdoa, mudah-mudahan saya diberi anak yang alim seperti syekh-syekh yang memberikan pengajian. Maka dalam kitab Bukhari ya, ada malaikat ini berkeliling mencari ahli zikri, mencari ahli zikir. Makna ahli zikir yaitu majlis pengajian. Bahkan majlis pengajian itu lebih utama daripada majlis zikir. Sebab dengan majlis pengajian, majlis ilmu, orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dengan ilmu salatnya bisa sah, orang dengan ilmu wudunya bisa sah, orang dengan ilmu puasanya bisa sah, orang dengan ilmu akhlaknya bisa baik. Orang dengan ilmu dia bisa memperjuangkan agama Allah dengan ikhlas. Ini dengan ilmu. Maka majlis ilmi itu lebih baik daripada majlis zikir. Majlis zikir saja utama, itu rodatun min riyadil jinan. Pertamanan surga itu adalah majlis zikir. Namun majlis ilmu lebih utama daripada majlis zikir. Ini majlis yang dicari oleh malaikat. Ketika malaikat menemukan majlis yang demikian, maka malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk hadir di majlis yang demikian. Sehingga majlis yang demikian ini sosoknya tenang, tidak gaduh ya, tidak ribut, sebab rahmat Allah diturunkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab orang masuk surga itu harus dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Ada sebuah hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amalukum al-jannah wala anta ya Rasulullah wala ana ila yataqabbalani Allah bi fadlihi wa rahmatih. Amal kamu sekalian tidak akan memasukkan surga. Di amal seseorang tidak akan masukkan surga. Terus kata sahabat, bagaimana panjenengan ya Rasulullah? Kata kanjeng Nabi, begitu pun saya masuk surga sebab dapat rahmat Allah, sebab dapat anugerah Allah. Nah, kalau orang dapat rahmat Allah, maka tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Nah, rahmat Allah diturunkan. Lantas terjadi dialog antara malaikat dan Allah Maha Tahu. Ini dalam kitab Bukhari diterangkan. Dan di akhir dialog, saya singkat, di akhir dialog Allah minta disaksikan oleh malaikat bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita hanya hadir saja, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin amin ya rabbal alamin. Padahal tiap-tiap orang pasti punya dosa, kecuali hanya Nabi saja yang maksum. Walaupun kiai punya dosa, walaupun wali punya dosa, kecuali Nabi saja yang maksum. Maka kita hadir di majlis demikian, ini faedahnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di majlis demikian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ngaji itu ada yang mengatakan orang yang ngaji di majlis demikian satu saat itu seperti pahalanya seperti 100 rakaat sholat sunnah ya. Terus pertanyaannya, siapa orang yang mampu sholat sunnah 100 rakaat di zaman sekarang? Padahal orang hadir di majlis yang demikian lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Terus siapa yang mampu orang satu hari satu malam 100 rakaat melakukan satu rakaat, siapa yang mampu? Kadang ada ya di Kediri itu kalau sholat tarawih dikebut tidak karuan gitu. Masa sholat tarawih 7 menit ya. Sekarang ada balapan sholat tarawih, kebut-kebutan. Kalau tidak ngebut tidak payu katanya itu, jamaahnya bubar. Ini musibah. Dan orang yang hadir di majlis demikian ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di majlis demikian doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bapaknya Imam Ghazali bila mana hadir di majlis pengajian dia berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan anak saya seperti kiai yang sedang mengajar tersebut. Mudah-mudahan saya diberi anak minal ulama'il amilin, anak saya alim. Terus oleh Allah diberi anak yang termasyhur, yang terkenal dua. Satu Muhammad Al-Ghazali, kedua Imam Ahmad Al-Ghazali. Ini sama-sama alimnya. Namun kalau Imam Ahmad Al-Ghazali ini lebih terfokus, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musul kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Namun kalau Imam Ghazali di samping dia menghadap kepada Allah, dia nulis kitab yang terkenal. Kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang mempengaruhi dunia ilmu tasawuf dan mempengaruhi akhlak yang baik. Ini jasa Imam Ghazali. Dan ada yang mengatakan lagi bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian, majlis ilmi, ini pahalanya seperti ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun itu malamnya puasa, malamnya sholat malam, siangnya puasa, Orang yang hadis majlis demikian ini merupakan majlis yang terhormat, majlis yang mulia. Hanya hadir saja orang dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita melihat wajahnya kiai, kita dapat pahala. Melihat wajahnya orang alim dapat pahala besar seperti ibadah 1 tahun pahalanya. Ada yang mengatakan 60 tahun. Terus belum lagi ya, ketika kita kumpul di majlis demikian, kita kumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya besok oleh Allah dimasukkan di surga, dikumpulkan dengan bersama orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-mar'u ma'a man ahab ayyaumal qiyamah. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa ketika dia hidup di dunia itu mencintai. Ini akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau dia hidup di dunia senang dengan orang soleh, senang dengan ulama, senang dengan kiai, maka besok orang tersebut akan dimasukkan di surga oleh Allah di derajat yang lebih mulia bersama ulama, bersama kiai. Ya al-hudur rahimakumullah, inilah pentingnya kita hadir di majelis pengajian. Inilah pentingnya ilmu, yang pentingnya ilmu. Dan di zaman sekarang ini keburukan-keburukan merajalela. Orang itu dibagi menjadi dua. Satu, dhaiful iman, orang yang lemah imannya. Kedua adalah orang yang qawiyul iman, imannya kuat. Adapun orang yang imannya kuat, ini tempat di mana saja tidak masalah. Dia akan mewarnai kehidupan masyarakat lebih baik. Misalkan Al-Mahfurlah Kiai Muhammad Robi bertempat di desa Mencengan. Ini menjadi baiknya desa Mencengan. Ini barokah beliau. Kalau orang kuat imannya, ini hidup di mana saja tidak masalah. Bahkan bisa menjadi barokahnya daerah tersebut, bisa menjadi baiknya masyarakat tersebut. Namun ada orang yang dhaiful iman, orang yang lemah imannya. Anak-anak kita yang masih kecil ini imannya lemah, imannya tipis. Ini supaya anak tersebut baik, anak selamat dari api neraka, supaya anak bahagia masuk di surga, maka anak tersebut harus dipesantrenkan, harus dipondokkan. Ini tidak bisa ditawar. Sebab di luar pesantren, entah kalau di Madura ya, kalau di Kediri itu narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela. Sekarang kita dikejutkan, bahwasanya kita dikejutkan dengan maraknya judi online ya. Ini tidak tanggung-tanggung. Yang terlibat pejabat-pejabat, DPR, orang yang mapan-mapan. Ini terlibat judi. Pada negara kita, negara Islam yang mayoritas, penduduknya Muslim, namun judi merajalela. Informasinya, Indonesia masyarakatnya juara satu terbesar, terbanyak yang main judi. Ini padahal rakyatnya orang Islam. Ini saya kira bukan orang pesantrenan, bukan orang pesantrenan. Saya yakin ini bukan orang pesantren. Nah, kalau orang itu lemah imannya, ini harus di pesantren supaya menjadi baiknya. Maka supaya anak-anak panjenengan ketika tamat SD supaya dipondokkan, supaya dipesantrenkan. Pesantren apa namanya? Pesantren Ar-Rawiyah ya. Dipesantrenkan di pondok pesantren Ar-Rawiyah. Anak dipondokkan itu berarti orang tua mempunyai tujuan yang mulia. Sebab orang tua mengkaderkan anak menjadi ulama. Ulama itu pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kalau zaman dahulu orang yang berjasa mewarnai kebaikan masyarakat adalah nabi. Nah, sekarang orang yang berjasa, berpotensi memperbaiki masyarakat adalah ulama. Maka ulama derajatnya di bawah nabi. Imam Hasan Basri mengatakan rahimahullah, laulal ulama la sara an-nas kulluhum kal bahaim. Bila mana tidak ada ulama, maka niscaya kehidupan masyarakat seperti hewan. Berjudi ya. Kalau hewan kan tidak berjudi, ya ngawur lah, ngawur.
Manusia itu kalau nakal itu lebih dahsyat daripada hewannya. Kalau hewan kan tidak judi, kalau manusia bisa berjudi. Kalau hewan kan tidak korupsi, kalau manusia kan bisa korupsi merugikan yang lain. Saat manusia itu punya otak. Ini bila mana tidak ada ulama. Ada sebuah cerita besok, orang mati syahid dimuliakan oleh Allah. Lantas ulama protes, ya Rob, mereka tahu keutamanya mati syahid, keutamanya perjuangan agama Allah. Ini kan sebab ilmu ulama. Orang bisa ahli puasa sebab ilmu ulama, ngerti keutamaan puasa sebab ilmu ulama. Orang mengerti keutamaan sholat sebab ilmu ulama. Orang mengerti menghormati tetangga sebab ilmu ulama. Orang bisa menghargai istrinya, memuliakan istrinya sebab lewat ilmu ulama. Orang bisa menjaga keluarganya, menjaga anaknya, ini sebab ilmu ulama. Orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan sebab ilmu ulama. Lantas ulama tersebut oleh Allah diberi fasilitas dimasukkan surga dan bisa menyafaati kepada murid-muridnya. Ini ulama. Yalhudu rahimakumullah. Orang dipondokkan supaya akhlaknya baik. Orang dipondokkan supaya adabnya baik. Orang dipondokkan supaya mengerti birrul walidain, supaya bisa berbakti kepada orang tua. Sebab sekarang bila mana orang tidak dipondokkan, itu sekarang anak bisa sibuk main HP. Ya apa tidak Bu? Anak kalau tidak dipondokkan akan sibuk main HP. Minta beli pulsa, terus minta HP yang baru ya. Tentu tidak mau dikasih HP yang bodol. HP yang jadul tidak mau. Ini bila mana orang tidak dipondokkan. Orang tidak dipondokkan bisa mencintai makhluk. Dengan arti, kalau orang tidak dipondokkan kadang mencintai kucing, mencintai burung, kadang mencintai ayam jago dan lain-lain. Ini bila mana tidak dipondokkan. Kalau anak tidak dipondokkan, jadi dia akan tidak mencintai Allah sehingga tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kalau anak tidak dipondokkan, anak tidak mengenal Rasulullah sehingga tidak baca sholawat, tidak baca sholat, tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang baca sholawat 1 oleh Allah dibalas rahmat 10, dikasih rahmat 10. Kalau orang ahli sholawat, maka orang tersebut akan masuk surga bisa faati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah setelah baca gitu terus baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dibaca 1000 ya. Ini saya ijazahkan qabilnang ya, supaya anaknya solihin wa solihat, supaya diberi oleh Allah dzurriatan thayyibah, baca sholawat, supaya doanya dijabahi oleh Allah, baca sholawat, supaya hajatnya dijabahi oleh Allah, baca sholawat, supaya anaknya menjadi anak yang solihin wa solihat, dzurriahnya dzurriatan thayyibah, ini supaya baca sholawat. Orang ingin masuk surga pun supaya memperbanyak bacaan sholawat. Saya ijazah dari Al-Mahfurah Kiai Makrus Ali, dan Al-Mahfurah Kiai Makrus Ali ijazah dari Kiai Abdul Karim Al-Mahfurah, dan Kiai Abdul Karim dapat ijazah dari Al-Mahfurah Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan. Dibaca 1 hari 1 malam 1000.
Lah orang anak dipondokan itu supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa ini merupakan modal kehidupan. Takwa merupakan modal kehidupan. Allah mengatakan, qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang takwa itu harus dengan ilmu. Orang takwa harus dengan ilmu, dengan harus ngaji di pesantren atau ngaji wonten majlis ilmi, ngaji di sisi kiai. Orang bisa takwa harus dengan ilmu. Dan buah takwa, orang yang bertakwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang takwa punya masalah, ini oleh Allah dimudahkan, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Misalkan jodohnya biar gampang dipondokkan ya. Santri itu aneh. Santri itu jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri tidak perlu pacaran. Santri tidak perlu iklan di biro jodoh ya. Kalau sudah waktunya jodoh, baik laki-laki atau perempuan, jodoh datang sendiri. Dan yang aneh, santri itu jodohnya orang-orang baik. Ini janji Allah. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Bila mana wanita itu salihah, wanita itu baik, maka biasanya suaminya orang baik. Jadi artinya kebaikan jodoh kita itu berhubungan dengan diri kita itu sendiri. Kalau lelaki itu salihah, lelaki itu baik, maka istrinya orang salihah, istrinya wanita yang salihah. Jadi santri itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab santri bermodalkan takwa. Dan orang takwa rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Rizki yang terbaik itu rizki yang tidak bisa terduga-duga, yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa disangka-sangka. Ini umumnya rizkinya orang-orang pesantren. Rizkinya barokah, tambah kebaikan-kebaikan. Ini janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, dan oleh Allah akan diberi rezeki yang rezeki tersebut tidak bisa diduga-duga. Rizkinya santri atau kiai itu barokah ya. Kehidupannya santri atau kiai itu barokah. Keluarganya kiai atau santri ini barokah, sehingga zuriyahnya yaitu zuriyatan thayyibah. Allah marzuqna zuriyatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Dan orang takwa ukuran untuk mengukur kemuliaan seseorang. Jadi artinya kalau orang ingin mulia harus dengan takwa, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan dengan membanggakan nasab. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin mulia ini harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau orang ingin mulia ini juga dengan tawadhu, sebab tawadhu itu minat takwa, sebab tawadhu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi ya, belum ma'anahu afdul khalqi, Kanjeng Nabi orang yang paling utama, orang yang paling dicintai oleh Allah, namun diperintah oleh Allah untuk andap asor, untuk tawadhu. Qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi saja oleh Allah diperintah untuk tawadhu, ayat tawadhu untuk andap asor. Dan beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu rafa'allahu darajat. Barang siapa yang tawadhu andap asar,
maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan afdalul maqam at-tawaddu. Makom yang mulia, makom yang tertinggi ini adalah tawadhu. Jadi artinya kalau orang ingin mulia, ingin terhormat, ini harus tawadhu. Ini afdalul makom. Ya biasanya yang tawadhu itu orang-orang pesantren, orang-orang pesantren. Jadi kemuliaan harus dengan takwa, kemuliaan harus dengan tawadhu. Dan orang-orang yang takwa ini besok akan ditempatkan oleh Allah di surga. Al-jannatu liman ittaqa. Surga itu diperuntukkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang ingin bahagia, ingin selamat, ini resepnya, kuncinya supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bisa takwa bila mana orang itu belajar ilmu di pesantren. Adapun rizki urusan Allah, jabatan urusan Allah. Nah setelah itu anak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mondok itu baik, anak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pasrah kepada Allah, oleh Allah akan dicukupi. Dan sesuatu perkara yang dipasrahkan kepada Allah, dititipkan kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi, akan dijaga dengan baik. Dan orang mondok, orang tua mondokkan anak berarti orang tua kasihan kepada anaknya. Jadi orang tua itu bila mana sayang kepada anaknya, ini supaya anak dipondokkan. Coba kalau anak tidak dipondokkan ya, anak bisa menjadi nakalnya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarham lam yurham. Orang yang tidak berlas, tidak punya kasih sayang terhadap orang lain, maka tidak dikasih oleh Allah. Nah, orang mondokkan anak itu berarti dia sayang kepada anaknya, sayang kepada orang lain. Maka orang yang mondokkan ini akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau anak tidak dipondokkan, anak tidak ibadah, tidak mencintai Allah, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Rasulullah, tidak baca sholawat, tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, tidak mencintai ulama sehingga tidak paham dengan kitab kuning. Ini bila mana anak tidak dipondokkan. Dan orang yang mondokkan anak, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dicontoh, banyak dipraktekkan oleh wali murid. Ketika wali murid itu mondokkan anak, maka rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian ada sebuah cerita ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diwaduli oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saudara saya hanya mengaji saja dan dia yang memberi nafkah." Apa jawab Kanjeng Nabi? "Kamu dimudahkan rizkimu oleh Allah. Rizkimu dimudahkan oleh Allah sebab kamu membiayai atau nafkahi saudaramu yang mengaji, yang beribadah." Ini maknanya orang tua yang mondokkan anak, orang tua yang mondokkan anak meseli ngirimi, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rizkinya anak itu oleh Allah dititipkan lewat orang tuanya. Bila mana orang tua menyalurkan, maka oleh Allah akan diganti. Jadi tidak ada ceritanya orang mondokkan anak terus bangkrut, itu tidak ada. Malah kata wali murid, setelah mondokkan anak bisa beli tanah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Jadi orang dimudahkan rizkinya oleh Allah, ini sebab mondokkan anak. Dan orang yang mondokkan anak besok dimuliakan oleh Allah dengan logika ya. Kalau orang dipondokkan, dia akan mencintai Allah. Kalau orang dipondokkan, dia akan mencintai Rasulullah. Dan kalau orang dipondokkan akan mencintai ulama, mencintai kiai-kiainya, mencintai guru-gurunya.
dan mencintai orang-orang solehin. Ya dalam ilmu pesantren, guru-gurunya atau kiai-kiainya itu minal ulama, minas solehin, minal aulia. Maka besok santri yang dapat ridhonya guru, mudah-mudahan kita semuanya dapat ridhonya dari guru kita, amin ya rabbal alamin. Ini dimuliakan oleh Allah di surga, di derajat yang lebih mulia, dikumpulkan dengan guru-gurunya, sehingga anak tersebut akan mengajak kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Senang apa tidak, Bu? Jadi kalau ingin mulia, jalan pintas ya, yang termudah ini anak dipondokkan. Sebab kalau anak dipondokkan akan mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai ulama, maka modal yang demikian besok anak tersebut derajatnya mulia, maka anak tersebut akan mengajak kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Maka ketika hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab, orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai ketika di dunia. Maka hadis ini diterima oleh para sahabat dengan sangat bahagia, dengan sangat senang. Sebab hanya dengan mahabbah saja, mencintai orang yang baik, orang akan menjadi mulianya. Ini pentingnya orang mondokkan anak. Nikmat-nikmatnya orang tua itu punya anak di pondok ya. Dan nikmat namanya hidup itu ketika di pesantren. Namun alhamdulillah ya, orang Madura itu mayoritas pesantren, mayoritas orang pesantren. Ini kelebihan orang Madura. Dan kelebihan orang Madura itu namanya nama Islami ya, mayoritas nama Islami. Dan orang Madura itu mayoritas mencintai ulama. Orang Madura itu mencintai ulama sangat luar biasa ya. Itu orang Madura. Sampai semenjak kecil saja anak kecil dilatih nyun sewu selam tempel ya, nyalami di Pareloman. Ini orang Madura. Hanya orang Madura itu yang jelek satu saja, yaitu carok itu. Itulah carok dihilangkan, itu sangat luar biasa ya. Kalau kita mendengar carok kita prihatin. Padahal sama-sama Islamnya, sama-sama ahli sunnah wal jamaahnya. Padahal kadang saudara. Padahal al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh akan masuk neraka. Orang yang dibunuh juga akan masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka. Kata sahabat, kalau orang yang membunuh masuk neraka jelas. Nah sekarang bagaimana orang yang dibunuh kok masuk neraka? Kata Kanjeng Nabi, sebab orang yang dibunuh juga akan membunuh. Inilah tugas kiai ya. Bagaimana sebab mudah-mudahan masyarakat Madura menghilangkan masalah carok ya. Ini kan nafsu ya, nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu sangat menyuruh melakukan keburukan-keburukan. Di samping itu setan. Ada sebuah cerita. Setan itu tukang ngadu domba. Itu setan, pekerjaan setan. Jadi kalau orang itu tukaran sesama orang Islam, maka setan itu senang. Sehingga diancam oleh Rasulullah dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah namam. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Mengadu domba itu menyampaikan perkara yang menjadikan orang konflik, menjadikan orang carok, itu namanya mengadu domba. Namun kata Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut, namimah dosa besar. Namun kalau orang diadu domba mau, itu dosanya lebih besar ya. Kalau orang diadu domba mau kan orang yang mau carok itu. Jadi itulah orang Madura semuanya baik, luman, cinta ulama, ibadah nam baik. Hanya orang Madura itu satu saja yang jelek, yaitu carok. Mudah-mudahan carok dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masyarakat Madura.
Saya sering ke Kalimantan ya, saya sering ke Kalimantan. Dan di Pontianak itu banyak orang Madura. Di Pontianak banyak orang Madura. Orang Madura itu kalau menghormati tamu sangat luar biasa. Tamu satu nyugui makan, tamu satu nyugui makan. Namun saya tanya di sana apakah di Pontianak ada carok? Jawabnya alhamdulillah tidak ada carok. Itulah tugas Kiai Madura ya, supaya carok dihilangkan. Ini tradisi yang buruk yang bertentangan dengan agama Islam. Sab al-qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh masuk neraka dan orang yang dibunuh juga akan masuk neraka. Yal hudur rahimakumullah, itulah saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ulama-ulama, dan mudah-mudahan kita hadir di sini dimasukkan di surga oleh Allah bisyafaati Rasulullah bisyafatil ulama, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadar ikhwanihi minal anbiya wal mursalin washabi khusan ila khulafa'ir rasidin wa ila azwajin nabi usan Khadijah wa Isa wa ila alin nabi usan Sayyidina Siti Fatimah Hasan wa Husain wa sufurihim waktu suada fi Badr wa Uhud Sayyidina Hamzah nomor tabi'in sabas qarni wa safan athari Hasan Basri Musayyab Sumail hadrati aimah khusan ila imatil arba'ah waktu ulama amin Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Syekh Ansari wa Muhammad Masayikhina Husain Kiai Khalil bin Abdul Latif Pangkalan Kiai Muhammad Rawi Kiai Abdul Karim di abaina wa ummatina wa jam'il muslimin ahli kubur Kiai Muhammad lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ila ahli kubur Kiai Muhammad Rawi wa sajab rasul sil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzubika min Allahumma kfina bihalalika haramika wa qina bi Allahumma aslih dzata baina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najina minadh dhulumatil nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihal Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musan wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana tawaffana muslimin wa nabi salihin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilana wa man ahabbana fillah wa man awsana wa jami'al muslimin min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin wahsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta liwasan fil jannah. Allahumma faqihna wa Allahumma arzuqna wa iyam ziyadatan fitin wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa satan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhabilal ahwal habil ahwalana wa ahwalahum ila akhir ahwal. Ya muhabilal ahwal habil ahwalana wa ahlam ila akhir ahwal. Ya muhabil ahwal habil ahwalana wa ahwal ila akhir ahwal. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa lan yatanafaqbal ma'dzuratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu yaghfiru. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram ya latif ultufna wa bihim. Allah innaka latul latif. Allah marsukna wa yab'alut fa fi ma jar qadir ya rabbana ya Allah. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal fatihah wa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ahli kubur kusan ila Kiai Muhammad Rawi wa usuli wa jamil muslim wa hadi abaina wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nabir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Allahumma barik fi qabrihim. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahum khufratan min khufaniran. Allahumma arfa' darajati fil jannah. Allahumma ij'al thawabatalika fida'an lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa nuran fi qabri wa nuran lahum inda siratil mustaqim. Allahumma ajirna wa ayyam minan nar. Allahumma adkhilna wa ayyam al jannah. Allahumma arzuqna syafaatihim wa barakatim wa kurmatihim wa tiyatahum wa aswahum. Allahumma inna nas'aluka wa nastajirika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadil dulana. Allahumma fasafina fi anfusina ya ahlal kubur inna natabassalu bikum ila Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana sil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menika ini ya bulan Muharram, ada keutamaan di bulan Yaumul Asyura ya. Tanggal 10 ada keutamaan di antara keutamaan Yaumul Asyura doa dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebarang siapa yang membungahkan, menjembarkan keluarganya, menjebarkan istrinya ya, diberi sesuatu yang menjadikan bunga oleh Allah, rizkinya 1 tahun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Ibu-ibu sudah diberi uang oleh suaminya apa belum hari Asyura? Itulah keluarganya, istrinya dikasih uang ya, dibungakan, rizkinya 1 tahun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menyantuni anak yatim, disantuni, terus diusap rambutnya, tiap helai rambut ini pahala. Dan ada bacaan di Yaumul Asyura, mari kita baca ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali ya, mari kita baca.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Hasbunallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sudah doanya. Saya ijazah dari Syekh Yasin Al-Padani, Musnidu Dunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 70 kali. Ini saya ijazahkan kepada panjenengan, qabilna ya. Faedahnya supaya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan faedahnya supaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, al-afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu hari satu malam dibaca 70 kali. Saya ijazah dari Syekh Yasin Al-Padani rahimahullah. Faedahnya kalau orang baca tersebut akan diberi kenikmatan oleh Allah dan akan diberi pertolongan oleh Allah, dan itu juga doa. Saya ulangi lagi, ajastukum hadil aurat kama ajazani Syekh Yasin Al-Padani rahimahullah, qabilna. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.